Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Bisa. Kita mulai aja kuliahnya ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kursor saya bisa kelihatan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Baik, kita mulai saja perkuliahannya. Sekarang kita sudah masuk bab 5 dengan topik gaya gerak listrik induksi yang disingkat dengan GGL. Nah, untuk pertemuan ini, untuk yang bab 5 pertemuan yang hari Senin, kita akan membahas tentang GGL induksi dan hukum Faraday. Yang kedua adalah GGL induksi oleh medan magnet dengan B-nya konstan pada konduktor. Nah, yang terakhir adalah GGL induksi oleh medan magnet yang berubah-ubah. Sebelum memulai tentang GGL, kita akan merefresh kembali tentang flux magnetik karena pada bab ini sangat terkait dengan flux magnetik. Nah, baik, saya akan refresh kembali. Flux magnet itu adalah jumlah garis gaya yang bisa dilihat pada warna merah di sini pada yang menembus suatu permukaan A. Nah, dia itu dipengaruhi oleh sudut tetanya. Nah, sudut tetanya itu bukan dari bidang ini, tetapi dia garis normal. Garis normal itu tegak lurus terhadap A. Jadi ngambil sudut tetanya itu bukan dari bidangnya, tetapi dari garis normal. Dari sini ke sini itu sudut tetanya. Nah, secara formula integralnya seperti ini. Dan ini adalah kemarin ada yang bingung masalah flux. Sekarang kan saya kasih B, ini berarti flux magnetik. Artinya dia dihasilkan oleh B ini dari medan magnet. Kalau misalnya E berarti dihasilkan dari medan listrik. Kalau sekarang kita fokusnya pada flux magnetik. Dia adalah perkalian dot, ini vektor B, dan ini adalah vektor A, vektor luasan. Nah, kalau besarnya saja kita bisa tuliskan sebagai BA kalikan cos theta karena perkalian dot. Kita makainya cos. Dan satuannya adalah Weber Tesla. Weber atau sama dengan Tesla meter pangkat 2. Nah, ini adalah macam-macam contoh dari flux. Sebagai contoh ini adalah kumparan berbentuk persegi panjang ini. Dia dilewati medan magnet yang konstan 0,5 Tesla, yang arahnya ke bawah sini yang di warna merah. Ini adalah luasannya yang warna hitam, kumparannya. Nah, terus tentukan flux magnetik untuk 3 orientasi tersebut dengan sudut 0, 60, dan 90 derajat. Kita lihat dulu yang 0 derajat. Berarti dia tegak lurus karena yang saya bilang tadi, sudut theta itu dibentuk dari ini garis normalnya yang biru putus-putus ini, dibentuk dari sudut normal ke sini. Nah, karena sudutnya 0, ya ini 0. Nah, yang kedua, kasus yang kedua. Nah, untuk ini, garis normalnya ini, titik-titik ini, dia membentuk 60 derajat terhadap ini, yang merah ini, medan magnet konstannya. Nah, yang terakhir, dia membentuk sudut 90 derajat ini. Garis normalnya ini yang biru ini, terus 90 derajat ini. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini pakai yang rumusan tadi, flux ini pi B ini, flux magnetik BA cos theta. Nah, tetanya itu sama dengan 0. Ini dimasukkan, terus luasannya juga dimasukkan, dan cos 0 itu kan sama dengan 1, jadi 1 Weber. Nah, jadi kita tahu flux magnetik terbesar itu terjadi ketika luasan tegak lurus dengan datangnya medan magnet yang ini. Yang untuk 60 derajat, berarti ini sama dengan cos 60 kalikan setengah, berarti setengah Weber. Dan untuk yang cos 90, karena cos 90 sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, catatan penting, saya takut ada yang semoga semuanya pada tahu bahwa luasan itu vektor.
Dia bukan skalar. Walaupun secara skalar, secara ukuran fisiknya itu dia nggak berubah, tetapi orientasinya itu berubah. Makanya vektor A itu berubah. Ini berubah. Gara-gara ada perubahan sudut ini, jadi besarnya vektor A itu berubah. Yang berubah vektor A-nya, bukan ukuran dari ininya, tapi arah vektornya. Nah, kita sekarang masuk ke gaya gerak listrik atau GGL. Di sini untuk kelas ini kita simbolkan dengan epsilon. Kadang di buku lain ada yang disimbolkan dengan sigma, tapi untuk kelas ini dan di buku fisika disimbolkan dengan epsilon. Dia gerak gaya GGL induksi dan hukum Faraday-nya. Nah, sebelum di bab 4 kan kita belajar bahwa arus listrik dapat menyebabkan magnet induksi. Nah, sekarang kebalikannya, apakah medan magnet dapat menghasilkan arus listrik? Nah, ini dijelaskan dengan hukum Faraday. Nah, ini yang gambar A, yang pertama, ada sebuah ampermeter dan solenoid. Ini kumparan. Didekatkan, dia tidak ada pergerakan. Sebenarnya kan ini utara selatan, magnet batang, ini koilnya, ini ampermeternya. Kita tidak menggerakkan sama sekali. Di sini kan sebenarnya ada gaya magnet yang di sini, garis-garis gaya magnet itu ke sini, medan magnetnya ke sini. Tetapi karena dia tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan flux. Nah, dia makanya di angkanya 0. Nah, yang percobaan kedua, dia digerakkan ke sini, medan magnetnya digerakkan ke arah kanan, ada perubahan, ada muncul yang namanya arus induksi ini, sekitar 1,2 ampere ini yang ini. Ternyata, nah yang ketiga, percobaan yang ketiga, medan magnet dijauhkan dari kumparan ini. Ketika di kumparan, dia nilainya malah berlawanan, minus 1,2 ampere. Nah, hal ini dijelaskan oleh hukum Faraday. Munculnya arus, nah yang arus kan muncul gara-gara adanya beda potensial. Yang ini adalah GGL ini, yang setara dengan GGL. Nah, itu terjadi karena adanya perubahan flux terhadap waktu. Nah, dan besarnya GGL ini berlawanan, dikasih tanda minus dari hukum Lenz, tapi kita nggak akan membahas yang sekarang hukum Lenz, kita akan membahas untuk pertemuan minggu depan. Nah, sementara ini besarnya perubahan flux di sini, arahnya itu berbeda, makanya dikasih tanda minus. Ini untuk satu kumparan, untuk kumparan yang dengan lilitannya N, maka tinggal dikalikan ini aja. Epsilon sama dengan minus N, kalikan perubahan dari flux terhadap waktu, perubahan flux magnetik. Nah, ini bisa dilihat, ini grafik A menunjukkan hubungan antara flux, ini fluxnya, flux magnetik, ini waktu, dan ini yang B juga menunjukkan ini flux, dan ini waktu. Yang kanan menunjukkan bahwa flux yang sebelah kanan lebih besar daripada yang kiri. Itu untuk besar flux. Tetapi dia tidak perubahan terhadap waktunya itu dia nggak terlalu berubah selama waktu, paling sedikit, dia tidak terlalu bisa dilihat dari kurvanya. Sedangkan yang ini dia perubahan cuman lumayan berubah-ubah, perubahannya lumayan cukup signifikan dibandingkan dari ini ke sini. Nah, sedangkan GGL itu bukan bergantung pada besarnya flux, tapi bergantung pada perubahan terhadap waktunya. Artinya dia berubah terhadap gradien, istilahnya gradien. Ini adalah gradiennya. Jadi karena dia perubahan fluxnya kecil, GGL-nya walaupun secara fluxnya itu besar, tetap yang dihasilkan GGL-nya itu kecil. Nah, ini walaupun dia fluxnya itu kecil, tetapi karena perubahan yang cukup signifikan menyebabkan GGL yang besar. Nah, jadi di sini bisa diketahui bahwa GGL induksi itu bergantung bukan besarnya yang flux magnetik, tetapi perubahan terhadap waktunya, perubahan ini. Nah, balik lagi ke hukum Faraday. Nah, sekarang kita fokus untuk besarnya saja, kita nggak kasih nilai minusnya.
kayak yang sebelumnya dirumuskan oleh Faraday, bahwa GGL itu sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, ini flux kan tadi sama dengan perkalian dot dari vektor A sama dengan kalikan vektor A. Nah, ini kan sama dengan turunan parsial. Kalau parsial ini kan kayak gini, B kalikan dA per dt. Nah, yang dianggap terus plus A dB dt. Saya harap semuanya udah pada tahu ini kan turunan parsial sederhana. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kasus yang kita bahas yang pertama adalah kita berasumsi medan magnet itu pertama adalah konstan. Yang berubah adalah luasannya. Jadi kita akan membahas ini. B dA dt. Jadi yang berubah adalah vektor luasan, sedangkan B-nya konstan. Nah, untuk kasus kedua, yang kita bahas adalah luasannya konstan, tapi yang berubah adalah medan magnetnya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oh, bentar. Ada chat. Oh, belum, oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, pertama yang sudah saya sebutkan, bahwa kita akan membahas untuk medan magnet yang konstan, GGL induksi karena medan magnet yang konstan, tapi yang berubah vektor A-nya. Yang pertama kita akan membahas batang penghantar yang bergerak lurus terhadap medan magnet. Yang kedua adalah penghantar yang bergerak rotasi, yang sini lurus, habis itu kita bahas yang pergerakan rotasi. Nah, kita akan membahas yang pertama ujung sebuah batang penghantar yang bergerak lurus terhadap medan magnet. Ini misalkan ada sebuah konduktor yang dari ujung A ke B, dia punya panjang L. Ini sumbu Y, misalnya dia sejajar dengan sumbu Y, dan B-nya masuk ke dalam. Nah, sesuai dengan yang bab 4 kita pelajari, sebelum karena dia bergerak ke kanan sini, maka muatan positif, dia kan konduktor, maka muatan positif ini mengalami gaya magnet yang ke atas ini, FB-nya. Pakai aturan tangan kanan, kita tahu B-nya masuk ke dalam, V-nya ke sini, otomatis FB-nya ke atas. Nah, karena ini untuk yang muatan positif, sedangkan kalau yang muatan negatifnya, dia jatuh ke bawah. Ada gaya yang ke bawah, gaya magnetik yang menarik dia ke bawah. Nah, karena ini, yang muatan positif ke atas, terus muatan negatifnya ke bawah, muncullah yang di dalam konduktor ini medan listrik. Yang ini vektor ini, yang muat garis medannya itu dari positif ke negatif yang udah dipelajari di bab sebelum ETS. Nah, pada suatu saat ketika jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama, itu terjadi ketika gaya magnetik yang ke atas itu sama dengan gaya listrik yang ke bawah. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. FB sama dengan FE. Kan kita tahu, untuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, gaya magnetik itu tergantung pada muatannya, kalikan V kalikan B. Sedangkan yang gaya listriknya ini tergantung pada muatan kalikan medan listriknya, sehingga medan listrik itu sama dengan kecepatannya yang ini dikalikan medan magnet. Nah, kalau dari lihat di gambar sini, ini kan konduktor ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dilihat secara vektor, dia kan ke arah bawah sini dari ke sini, jadi minus VB J vektor satuan ini. Nah, sedangkan beda potensial antara A dan B ini, FAB, itu sama dengan FA, FB, sama dengan minus integral ini. Ini harusnya udah dipelajari di bab sebelumnya di medan listrik. Nah, ini sama dengan
medan listrik ini, vektor medan listrik dikalikan dl. Nah, ini sama dengan GGL, sama dengan FB. Nah, kita masukkan. Tadi E-nya kan sama dengan ini. Minus FB dimasukkan ke sini, akhirnya jadi minus ini, kalikan DL. Nah, integral dari B ke A untuk L itu kan sama dengan L itu sendiri. Jadi, akhirnya beda potensial dari konduktor ini, AB ini, sama dengan dipengaruhi oleh medan magnet, terus panjang dari konduktor tersebut, terus kecepatan ini yang diberikan. Nah, sekarang kita mau meninjau dari perubahan flux. Perubahan flux magnet karena penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Sama seperti sebelumnya, ini ada medan magnet yang masuk, terus konduktor AB, ini posisi awalnya ini, terus dia digerakkan dengan kecepatan V yang sama seperti sebelumnya, sehingga di posisi A aksen dan B aksen ini, dia menempuh jarak ds. ds itu sama dengan V dt. Nah, flux yang ini flux yang pertama, dia yang dialaminya itu sama dengan B dengan luasan yang merah ini. Sedangkan perubahan flux ketika dari titik AB ke A aksen B itu sama dengan BA ini dikurangin yang ini. Akhirnya ini kita dapat B itu sama dengan luas yang merah ini dikurangi luas yang biru. Nah, luas yang merah tadi, ini kan yang merah, kurangi yang biru ini sama dengan luasan hijau ini. Nah, luasan yang hijau ini sama dengan L ini dikalikan ds. L kalikan ds. Nah, ds sendiri itu sama dengan V kalikan dt. Nah, kalau kita masukkan ke sini, GGL itu, ini perubahan ini, BL V dt dibaikan dt. Akhirnya sama kan tadi, untuk hasil GGL-nya itu sama dengan B LV. Nah, ini untuk kasus yang tetanya sama dengan 0. Nah, untuk teta yang lain itu sama dengan BLV sin teta. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Yang mana? Ini dia bisa membentuk sudut itu ketika dia bergeraknya tidak sejajar dengan V ya, Pak ya? Ini kan yang sudut ini antara V dan B. Seperti yang sudut teta itu sudut yang dibentuk antara V dan B. Nah, ini kan tegak lurus ini. Ini kan masuk, medan magnetnya masuk ke dalam ini. Masuk, medan magnetnya, terus batangnya ini bergerak ke kanan. Bisa dibayangkan ini tegak lurus. Saya coba gambarkan, tunggu sebentar. Ini V-nya, B-nya. Nah, ini tetanya. Bisa dilihat, ini B-nya masuk ke dalam gambar ini, ke dalam gambar, sedangkan V-nya itu bergerak ke arah kanan. Nah, karena tetanya ini tegak lurus kan, jadi 90 derajat. Nah, bisa saja medan magnetnya itu datangnya membentuk bukan 90 derajat, 60 derajat. Makanya kita pakai yang rumus kedua. Yang ini bisa dipahami? Iya, Pak. Baik, Pak. Berarti itu salah tulis, Pak, ya, yang di atas itu, Pak, ya? Bukan theta sama dengan 0. Oh iya, betul. Maaf. Iya, 90. 90, Pak, ya? Iya, maaf. Iya, salah tulis. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang bergerak rotasi. Ini juga bisa ditemukan di buku fisika
ini namanya cakram Faraday. Ini di sininya kosong. Ini adalah yang kosong ini punya jari-jari RA, dan yang ini konduktornya, yang misalnya konduktor atau besi gitu ya, ini punya jari RB. Medan magnetnya juga tegak lurus terhadap bidang ini, dia diputar dengan kecepatan sudut omega ini. Nah, perubahan medan magnetisnya itu, ini kan bagian kecil gitu kayak sigma delta, atau ini kan bagian kecil untuk integral itu bisa dituliskan kayak gini. Nah, itu sama dengan ini yang B untuk luasan ini yang punya jari-jari yang gede, yang B dikurangi yang jari-jari yang punya jari-jari A, luasan yang ini. Karena ini kan bolong, ini yang ini enggak, jadinya jatuhnya dia dikurangin. Nah, ini kan bisa dikeluarkan, B-nya konstan, karena B-nya konstan bisa dikeluarkan. Ini bisa di dalam kurung DAB kurangi DAA kecil ini. Nah, ini bisa dituliskan setengah RB kuadrat D theta. Ini saya harap semuanya udah pada mengerti ini kenapa bisa di luasan untuk lingkaran sama dengan ini. Apakah paham di pelajaran matematika? Iya, Pak, paham, Pak. Paham. Nah, yang ini juga dikurangi jari-jari theta bagian D theta-nya. Nah, akhirnya kan D theta-nya ini bisa dikeluarkan. Setengah B D theta, RB pangkat 2 kurang ini. Nah, ini kan bisa dimasukkan ke yang hukum Faraday. Nah, tanda minusnya hilang, akhirnya setengah BD R ini. Nah, karena dia mengalami perputaran, nah ini kan theta itu berarti kan sama dengan omega T, berarti kalau diturunkan D theta omega dt. Ini kita masukkan sama dengan omega dt, dt-nya dicoret. Nah, akhirnya untuk yang cakram Faraday ini, itu berarti sama dengan setengah B omega RB pangkat 2 kurangi min RA kuadrat. Nah, ini untuk kasus di sininya bolong. Nah, untuk kasus yang RA-nya penuh, nggak bolong, ini berarti kan RA-nya 0, ini sama dengan R. Nah, itu bakalan akhirnya GGL yang dihasilkan itu setengah B omega R kuadrat. Ini untuk yang melakukan gerak rotasi. Konduktor yang melakukan pergerakan rotasi terhadap medan magnet yang konstan. Nah, kita bahas salah satu contoh di buku Fisika ITS. Nah, selenoida punya panjang 20, ini berarti N kecilnya 200 lilitan per sentimeter, diameternya 3, di tengahnya terus dikasih sebuah koil yang diameternya 2 dengan jumlah lilitan 100, dan dalam selenoida berubah, arus dalam selenoida itu berubah, itunya fungsi waktu bisa dikasih sebagai ini 3T plus 3T kuadrat. Pertanyaan yang pertama adalah GGL induksi pada koil pada T sama dengan 4 detik. Nah, kita rumus yang dari ini kita coba jawab. Nah, yang ini kan rumusnya yang dari Faraday. Ini untuk yang ada lilitannya berarti N, perubahan flux ini, dP ini per dt ini. Nah, ini untuk kasusnya kan tegak lurus karena, sebentar saya gambarkan saja. Nah, ini misalnya gambarnya bagus di selenoida ya, terus dikasih ada koil yang kecil gitu di sini. Anggap saja gambarnya bagus. Nah, B untuk yang di tengah-tengah selenoida, kalau masih ingat mas-mas sama mbak-mbak itu, ini mu0 dikalikan ml per n per 1. Nah, n per nl-nya itu kan udah diketahui,
200 lilitan per sentimeter, dijadikan meter ini 2000 lilitan per meter, N per L-nya kan lilitan per sentimeternya. Nah, kita bisa menghitung nilai B-nya. B-nya bisa dihitung, dan kita bisa dapat B itu I-nya kan udah dikasih fungsi ini, dikasihkan fungsi IT, I-nya IT. Nah, ngitung fluxnya, B, ini nilai B-nya, sedangkan luasan ini untuk luasannya 0,01. Ini kan diameter koilnya punya diameter 2 cm, berarti jari-jarinya 1. Ini kan luasannya pi R kuadrat 3,14 kalikan jari-jarinya dijadikan meter. Akhirnya untuk mendapatkan GGL-nya kita cari yang cuma absolutnya aja. Itu sama dengan lilitannya kan 100 N. Terus kita turunkan. Akhirnya yang ini, karena yang kita turunkan tadi ini 3, ini 3, turunannya 3, ini 3T kuadrat itu jadi sama dengan 6T. Nah, kita udah tahu bahwa GGL-nya itu bergantung pada waktu. Nah, yang ditanyakan GGL pada 4 detik. Nah, ketika 4 dimasukkan, nah ini harusnya ini epsilon ya. Ini epsilon. Ini bisa dihitung, bisa diketahui 0,02 detik. Nah, untuk arus sesaat pada koil T2, nah kita hitung lagi epsilonnya karena kita tahu E itu sebagai fungsi T. Ini masukin lagi, tinggal T-nya ini diganti 2. Nah, setelah tahu nilai V-nya, V atau GGL-nya ini, tinggal dibagi R sesuai rumus yang udah kalian pelajari. V sama dengan kalikan IR, berarti ini V dibagi R, atau epsilon dibagikan R. R-nya udah tahu 0,15. Akhirnya kalau dimasukkan T-nya dimasukin belakang juga nggak apa-apa kayak ini. Akhirnya arusnya didapat 0,07 ampere. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Yang di Pak, fluxnya Pak saya mau gimana? tanya, Pak. Iya. Jadi coil itu tadi yang udah dibahas sebelumnya itu Pak, yang berotasi itu tadi ya Pak? Lingkaran atau apa Pak? Coil. Coil ini cuman kumparan ini aja. Kawat berbentuk lingkaran. Belum, kita nggak membahas ini Mas Ian. Oh. Nah. Oh iya Pak. Jadi coil itu apa Pak? Coil itu ini kawat yang berbentuk kawat, kumparan. Coil itu kan bahasa Inggris, kumparan. Oh. Dan nama Indonesianya itu kumparan. Iya Pak. Kok kumparan itu kan ini apa? Konduktor yang dia bisa berbentuk kawat, melingkar kayak gini, atau mungkin yang bisa selenoida. Itu kan namanya kumparan atau coil bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya harusnya kumparan atau coil bisa. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan contoh dari hukum Faraday. Itu yang mungkin kita sangat tahu, ini adalah salah satunya adalah generator listrik. Bagi anak yang elektro mungkin sudah sangat paham. Generator listrik AC atau dinamo, nah dia kan merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerjanya itu dari hukum Faraday. Nah, ini misalnya suatu generator diputar ini terserah dari energi mekanik atau dari air terjun bisa, atau kalau dinamo dari pergerakan roda ini diputar, dikasih kecepatan sudutnya omega. Nah, ini juga kumparannya yang dibentuk persegi ini. Terus di sini ada medan magnet tetap. Arah magnetnya kan ini utara selatan dari sini ke sini. Nah,
ini AB-nya ini kan kita bisa karena ada perubahan ini, nanti akan muncul yang namanya beda potensial di sini. Ini R-nya hambatan, ini bisa terserah lampu atau apapun. Jadi bakalan ada arus yang mengalir. Nah, karena ada arus mengalir, di sini ada lampu, maka lampu tersebut hidup karena adanya perubahan dari yang energi mekanik ke energi listrik. Nah, bagaimana secara hubungannya dengan hukum Faraday? Nah, ini misalnya kumparannya, atau koilnya ini, yang ini berbentuk persegi, punya panjang L, ini atau ininya D, ada magnet dari sini, arahnya dari sini. Ini bidang normalnya ini, jadi dia membentuk sudut terhadap magnet terhadap bidang normal itu theta. Nah, balik lagi ke sini. Fluxnya itu kan berarti BA cos theta. Nah, karena dia mengalami pergerakan rotasi, tetanya itu sama dengan omega T. Nah, kita bisa masukkan ini ke sini, cosnya jadi omega T. Nah, GGL kembali ini ke rumusnya Pak Faraday tadi, minus N, perubahan fluxnya diturunkan terhadap waktu. Nah, ini diturunkan terhadap waktu. Otomatis yang kan turunannya cos itu negatif, jadi minusnya hilang. Nah, yang ini omeganya turun jadi sini, jadi sin omega T. Nah, jadi GGL yang dihasilkan dari, nah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita masih cuma membahas magnetnya kan konstan terus, yang berubah vektor luasan. Ini terjadi GGL ini terjadi karena perubahan vektor luasan. Nah, kalau kita tuliskan ini, kita bisa tuliskan seperti ini, epsilon ini EM sin omega T. Nah, ini kita bisa lihat ini seperti fungsi harmonik sin biasa, ini amplitudenya EM, itu bergantung, EM itu bergantung dari N, B, A, sama omeganya. Sedangkan A sendiri itu merupakan luasannya, panjangnya L kalikan D. Nah, ini ini kalau kita memplot dalam grafiknya ini waktu, sumbu X-nya waktu, ini GGL-nya. EM kan sudah saya sebutkan tadi, bisa maksimum, itu bisa negatif, ini cuma beda fase aja. Nah, ini seperti ini. Nah, tegangan peak itu terjadi ketika ini flat. Kenapa terjadi flat di sini? Karena sin itu ini kan GGL ini sebagai fungsi omega T. Nah, agar EM-nya ini maksimum, ini kan nilainya 1 atau minus 1. Nah, sin yang nilainya 1 itu kan sama dengan 90 derajat. 90 derajat terhadap bidang normal. Kita ngobrolnya sudah saya bilang, sudut theta itu dibentuk bidang normal terhadap medan magnet. Ini kan, sebentar. Ini bidang normalnya. Nah, ini tetanya. Nah, ketika sama dengan 90, makanya di sini, ini kan sama dengan 90, peak-nya terjadi. Itu kan nilai isinya sama dengan 1 atau minus yang di sini. Sekitar 270 ya. Yang 0 itu ketika dia tegak lurus dengan ini. Medan magnet dengan ini tegak lurus. Di sini nilainya 0. Dia kan siklusnya makanya disebut, kalau yang generator AC DC itu kan ada bolak-balik, arus listrik bolak-balik. Nah, baik. Ini salah satu contohnya.
berapa tegangan maksimum yang diperoleh dari sebuah kumparan yang mempunyai 100 lilitan yang sedang berotasi dengan magnet 0,2 Tesla dengan laju 20 RPM, rotation per minute-nya, terus luas kumparannya 2,5 cm persegi. Nah, diberikan N-nya 100, B-nya 0,2, omeganya RPM, kalau dijadikan radian seperti ini, didapat 2,1 radian per detik, luasnya dijadikan meter seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai kan harusnya ini di sini ada epsilon itu sama dengan ketika di titik maksimumnya epsilon itu sama dengan EM-nya NB A omega. Kita masukkan lilitannya 100, medan magnetnya 0,2, terus luasannya 2,510 pangkat min 4, terus ini omeganya sama dengan 2,1, akhirnya didapat 0,1 volt. Sampai di sini kita sudah habis ini selesai membahas yang GGL yang muncul karena perubahan vektor A dengan B-nya konstan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Iya. Jadi sebenarnya prinsip generator itu tadi sudah diketahui kan ada omega, berarti dia kan berputar, Pak. Nah, Iya, betul. ini pengaruh dari magnetnya ini apa, Pak? Ini. Apa untuk rotasinya? Ini dia mempengaruhi besarnya peak-nya, besarnya. Sebentar Jadi ini ya. ketika dia tadi sejajar sama batang magnet, Itu itu fluxnya nanti 0 gitu ya? berarti ketika dia tegak lurus terhadap magnet berarti dia 0 nilainya, Pak. Iya. Tapi kan yang di GL ini ketika kita kan ngobrolnya itu perubahan terhadap waktu, bukan flux itu sendiri. Sudah saya sebut di awal, yang GGL ini muncul bukan gara-gara fluxnya sendiri, tapi turunan. Ini epsilon ini dia emang ada hubungannya dengan ininya, tapi kalau misalnya tidak ada perubahan flux, ada medan magnet, ada luasan, epsilonnya tetap 0 karena ini flux. Iya, yang turunannya kan sama dengan 0. Otomatis ini juga 0. Kalau dari sini kan turunannya itu defluxnya jadi sin omega T kan, bukan cos lagi. Iya. Nah, sin omega terbesar itu ketika 90 derajat kan, 90 derajat atau di sini 270 di sini. Ini kan cuman beda fase aja. Minus ini bukan beda fase. Kalau yang B-nya ini, dia mempengaruhi ini. Besarnya peak-nya ini. Volt EM ini dia akan mempengaruhi. Kalau dilihat dari persamaan ini, B-nya itu makin besar, otomatis maksimum voltase yang dihasilkan itu makin besar. Nih, karena dia berbanding lurus. Atau luasannya. Atau kecepatan sudutnya. Kalau di listrik yang dipakai di Indonesia 60 Hz kan ya, frekuensi yang dipakai. Iya. Seperti itu. Jadi magnet ini pengaruh cuma untuk rotasi itu tadi ya, Pak, yang membentuk sudut, sudut aja. Iya. Iya, dia yang menggerakkan ini, menyebabkan perputaran. Sebenarnya udah dibahas yang dulu yang masalah coupling, couple yang momen torsi couple yang enggak apa, nanti aja. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Ya udah. Oke. Makasih, Pak ya. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Kalau udah nggak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke GGL. Untuk, sebentar saya minum dulu ya. GGL induksi
oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Berarti B-nya itu dia fungsi waktu. Nah, ternyata berdasarkan hukum Faraday ini diketahui medan magnet yang berubah-ubah itu ternyata menyebabkan medan listrik induksi. A-nya nggak berubah. Nah, bisa dilihat dari rumus ini, A-nya nggak berubah, yang berubah adalah B-nya. Sebelumnya kan kita membahas vektor A yang berubah, B-nya konstan. Nah, sekarang B-nya ini yang berubah. Nah, ternyata dengan pemberian hal tersebut, dia menyebabkan medan listrik induksi ini. Ini yang arahnya di sini. Dia punya jari-jari R, medan magnetnya masuk ke dalam, dan dia berubah-ubah terhadap waktu. Nah, sama seperti sebelumnya ini hukum Faraday. Nah, yang ini harusnya udah dipelajari di medan listrik sebelumnya ini integral tertutup E kalikan dl. Ini yang satu ini bakalan sama dengan 2. Nah, integral tertutup ini sendiri, nah ini kan dl-nya di integral tertutup. Nah, ini kan bentuknya lingkaran. Karena lingkaran, dia sama dengan kelilingnya. Panjangnya itu sama dengan 2 pi r ini kalikan E-nya ini. Nah, ini disamakan dengan ini diabsolutkan. Terus luasannya ini kan lingkaran dengan sama dengan 3,14 ini dikalikan R kuadrat jari-jarinya. Nah, sedangkan flux magnetiknya itu dia sebagai fungsi T, BT A cos. Karena tetanya yang dibentuk adalah 0, nilainya 1. Ini maka sama dengan BTA. Nah, kita masukkan ke sini. Bakalan nanti diperoleh ini E itu sama dengan ini medan listrik induksi ini sama dengan R dibagikan 2, dia bergantung terhadap perubahan waktu. Nah, dari sini kita emang benar yang konsekuensi dari hukum Faraday ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnet terhadap waktu akan menimbulkan magnet induksi. Sebenarnya hal ini juga benar di elektromagnetik, tapi kita nggak akan membahas perubahan ini. Perubahan medan listrik terhadap waktu juga akan menyebabkan di sini. Nah, tapi itu udah di luar cakupan fisika 2. Tapi sekarang kita cuma membahasnya perubahan medan magnet itu akan menyebabkan medan listrik induksi. Nah, ini salah satu contohnya. Suatu induksi magnet serba sama yang ini harus serba sama tegak lurus dengan bidang cincin dengan diameter 10 cm terhadap kawat tembaga dengan 10 lilitan, diameternya nggak kelihatan. Nah, diameternya 0,2 cm. Berapakah perubahan B terhadap waktu untuk yang dapat menimbulkan arus induksi dalam cincin yang sebesar 10 ampere, hambatan jenis tembaga 1, ini bla bla bla. Nah, pertama-tama kita akan menghitung ini hambatan. Ini harusnya udah dipelajari sebelumnya. Hambatan jenisnya dikalikan L atau panjangnya ini dibalikan luasannya. Nah, ini hambatan jenisnya udah diberitahu untuk tembaga. Dan terus untuk ini harusnya 2 PR karena ini D-nya ini kan sama dengan keliling. Ini bukan 20, ini harusnya 2. Karena D-nya itu kan sama dengan ini kan bentuknya lingkaran. Nah, panjangnya itu berarti sama dengan keliling, 2 PR dibagi PR kuadrat. Nah, terus di akhirnya dapat hambatan yang sebesar ini. Ya, akhirnya ini 1,088 ini ohm. Nah, ini epsilonnya Na kalikan
sekarang kan yang berubah, nah ini kan dari dari hukum Faraday, dB/dt-nya sama dengan ER. Nah, yang kita disuruh mencarikan perubahan B terhadap waktu, akhirnya dB/dt-nya dimasukkan ini dapat diketemuin 1,39 Weber meter persegi kalikan detik. Akhirnya ini diperoleh dB, kan yang disuruh nyari ini adalah dB/dt. Nah, yang kedua adalah perubahan fisika magnet cincin dari detik ketiga sampai detik kelima. Nah, untuk yang cukup besar, ini berlaku, maksudnya dB yang istilahnya itu infinitesimal, itu dB per dt-nya itu sama dengan delta B per dt. Ya udah, kita udah tahu dB dt-nya berapa, 1,39. Ini dikalikan T perubahannya sama dengan dari 5 ke 3. Terus dikalikan 2. Nya dapatnya ini. Oh, ya ini kalau dikalikan harusnya dicari T-nya dulu, dikalikan flux, ini luasannya, dicari, oh ya, kali ini kalau dicari fluxnya harus dikalikan A dulu, akhirnya dicari 0,022 Weber ini. Nah, itu ya, kuliahnya sampai ini, materinya sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang dimaksud diameter 0,25 cm itu yang mana ya, Pak? Bisa dibuat gambar, maksudnya sketsanya biar tahu yang dimaksud 25. Oh iya. Kok agak aneh gitu. Suatu induksi, iya. Memang buku fisika ini kadang suka aneh. Geser dulu ya. Nanti ini ya, saya jawab nanti ya. Ini kayaknya saya juga agak bingung bacanya. Ya udah, Pak. Ya. Makasih. Maaf. Ada pertanyaan yang lain? Oh iya, yang untuk yang selanjutnya saya minta semuanya ini ya, membuat akun di Google Classroom, karena kemungkinan besar nanti kayak jawaban kuis atau itu bisa di-upload di My Google Classroom jika karena yang My ITS Classroom itu suka bermasalah. Nanti saya minta mas-mas sama mbak-mbaknya bikin ini ya, akun My Google Classroom untuk memudahkan dalam proses pengumpulan tugas ataupun kuis nanti. Nanti akan saya share link Google Classroom-nya biar bisa join.
Pada pertanyaan? Saya, Pak. Baik. Untuk akun Google Classroom-nya sendiri, itu kita harus pakai email mahasiswa ITS resmi atau boleh pakai email kita sendiri, Pak? Email sendiri. Ya udah, baik Pak, Iya. makasih. Ya, nanti saya share detailnya ya. Soalnya kalau yang misalnya kayak ujian yang kemarin tuh kata banyak yang permasalahan gagal upload di My ITS Classroom. Jadi untuk menghindari itu kemungkinan nanti juga ketika EAS bakalan dikasih opsi buat mengupload di My ITS Classroom atau di Google Classroom untuk menghindari gagal upload. Seperti itu. Dan juga saya sudah ngecek kemarin proses penilaiannya juga lebih gampang daripada pengiriman email. Karena yang file sama nama mahasiswanya itu langsung. Kemarin udah saya coba. Nanti saya share. Ada pertanyaan yang lain? Kelas ini juga saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Misalnya ada, kayaknya nggak semua hadir ya. Berapa orang yang hadir? Tiga 32. Belum ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada saya akhiri di sini ya. Nanti saya jelaskan di WhatsApp untuk yang masalah My Google Classroom. Baik, Pak. Baik, terima kasih.